Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutara Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Sagittarius ya, terkait pesan semesta untuk kamu di bulan Oktober 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya, ini hanya bagian dari general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate ya, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke. Sebelum mulai, izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Sagi. Kalau bisa kamu ikutin readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat Sagittarius. Pesan semesta untuk kamu di bulan Oktober 2021. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu dan apa energinya? Beri saya 10 kartu untuk Sagi. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Kartu pertama, Two of Cups, Queen of Pentacles, okay. Eight of Swords, Nine of Swords, Three of Pentacles, Two of Wands, Ten of Pentacles, The Tower, okay. Dua lagi, Three of Wands, dan yang terakhir ada Page of Wands. Dan ini bottom of the decknya Sagi. Oke. Sagittarius, terkait pesan semesta untuk kamu di bulan Oktober 2021. Di sini kalau aku lihat dari energi kartunya ya, ini memang ada hubungannya dengan cinta, ya. Dan energi yang terbaca di sini memang energi orang masa lalu. Tapi di mana di sini kamu Sagittarius, kamu enggan untuk kembali atau diajak untuk balikan atau bahkan untuk diajak rujuk. Kalau ditanya alasannya apa? Ini memang benar ya. Waktu kamu masih menjalani hubungan atau mungkin di sini kamu sudah menikah dengan dia, ya, dia itu terlihat sayang banget sama kamu ya, care, perhatian, baik banget. Seolah-olah dia itu tuh kayak yang cinta banget sama kamu Sagi. Ya, seolah-olah dia itu kayaknya gimana ya, perasaan ke kamu itu kayak dalam, tulus banget. Tapi ternyata di balik itu semua itu cuma acting. Ya. Kayak kamu itu, aku ngeliatnya kayak kasihan gitu ya. Kamu tuh kayak ditipu mentah-mentah ya sama dia. Bener-bener ya, aku juga dengarnya juga jadi kesel. Kebangetannya ada orang kayak gitu. Dan ternyata apa yang ngebuat dia itu menipu kamu? Acting doang. Kenapa? Karena di sini kondisinya dia mau bersama kamu ya karena kamu banyak duit. Karena dia ingin hidup aman guys, gitu. Dia ingin hidup bebas dari finansial. Ibarat kata gak bakal hidup susah kalau dia berhubungan dengan kamu, ya.
kalau pacaran ya, entah pria atau mungkin dia wanita. Misalnya kalau dia pacaran sama kamu, otomatis kan kamu yang akan banyak mengeluarkan uang. Karena apa? Karena kamu banyak duit. Nah, apalagi kalau sampai menikah, kalian sudah menikah sebelumnya dengan dia, ya ibarat kata kalau udah menikah ya nggak bakal terganggu tuh secara finansial. Cuma ya yang namanya aib atau mungkin hal-hal buruk ditutup-tutupin, ya lama-lama juga bakalan ketahuan, ya, dimana dia pada akhirnya mengeluarkan sifat aslinya. Nah, sifat aslinya itu terlihat ketika kamu nih dalam keadaan keuangannya itu menurun, ya, entah bisnis kamu atau mungkin dari segi kerjaan kamu dipecat atau mungkin ternyata perusahaannya bangkrut. Itu kan banyak kayak gitu, guys. Ada loh orang yang gajinya tuh, kalau nggak salah teman saya itu gaji 20 juta ya di perusahaan, ya itu perusahaannya sebenarnya cukup bagus ya, tapi ya tiba-tiba bangkrut perusahaannya. Saya nggak tahu kenapa, dan pada akhirnya finansial dia susah lagi nggak? Ya, susah lagi. Karena apa? Dia harus nyari kerjaan lagi. Dan ibarat kata di perusahaan lain yang mau ngasih gaji 20 juta itu nggak ada yang berani, ya mereka beraninya tuh 8 juta, 9 juta, ya seperti itu. Ibarat kata dulu mungkin lebih bisa hidup mewah, foya-foya, tapi kalau sekarang teman saya udah agak menahan diri, ya kan pasti otomatis banyak cicilan, guys, kalau waktu gajinya 20 juta. Nah, ini begitu juga dengan kamu, Sagi. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ya namanya kita lagi ada di bawah, ya seperti yang kamu rasakan kayak gini. Pada akhirnya diri kamu itu nggak kuat, ya terkait dengan finansial kamu menurun, dan akhirnya dia, pasangan kamu, ngelihat kamu, wah finansialnya si Sagi udah mulai oleng nih, wah kelihatannya si Sagi ini udah menurun nih keuangannya, udah hemat mulu nih, udah lumayan pelit lagi, gini gitu. Nah, dia ngeliat kamu udah kayak gitu, nah akhirnya dia meninggalkan kamu. Nah, itu sebetulnya alasannya. Ya karena apa? Dia nggak bisa hidup enak sama kamu. Nah, masalahnya di sini puncaknya aku bilang kenapa pengen ngerajak rujuk. Karena gini, sekarang keuangan kamu membaik kembali. Ya ampun, ya kalau menurut saya ini kayaknya cara Tuhan deh untuk memisahkan kamu dari orang kayak gitu. Coba kamu pikir. Sebetulnya nggak ada angin, nggak ada hujan ya. Kamu ini cukup mapan atau bisnis kamu cukup wah. Karir kamu cemerlang. Tiba-tiba kamu ada di bawah. Finansial kamu goyah, dia ninggalin kamu, terus kamu berpisah, dan akhirnya kamu tahu sifat dia. Nah, sekarang setelah kamu berpisah, nggak lama, keuangan kamu membaik kembali, kamu malah jadi sukses lagi, bisnis kamu lancar lagi, kerjaan kamu jadi cemerlang. Nah, percaya nggak, akhirnya masa lalu kamu balik lagi sama kamu buat ngajak rujuk atau buat ngajak balikan. Sekarang kan kamu jadi tahu, oh sifat dia ternyata begitu, ternyata itu cuma bohongan ya, dia cinta sama aku, ternyata dia orang yang matre ya. Nah, di situ ya, ibarat seolah-olah dulu tuh kayak kamu tuh terikat, kayak nggak bisa nilai dia. Oh, dia ini baik. Kalau dulu menurut kamu, oh dia sayang sama aku, peduli, tulus, taunya tidak disangka-sangka, guys. Orang sebaik dia cuma pura-pura dan acting aja, ibarat supaya ngebuat kamu itu tuh kayak percaya sama dia. Nah, jadi kalau saya rasa ya, terkait dengan finansial kamu yang ngedown dulu, itu kayaknya ya, itu menurut saya itu rencana semesta. Ya, kamu pikir aja, itu rencana semesta untuk menjauhkan kamu atau mungkin memisahkan kamu dari orang ini, karena menurut semesta mungkin ini akan bahaya buat kamu, ya. Jadi sekarang pada akhirnya kamu kan bisa senyum lebar, kamu juga kan bersyukur ya kepada semesta. Akhirnya, oh semesta baik sama kamu, semesta sayang sama kamu. Ya iyalah, yang namanya Tuhan itu pasti sayang sama umatnya, ya nggak mungkin nggak sayang, pasti sayang. Cuma memang terkadang Tuhan itu kan punya caranya tersendiri. Mungkin yang ngebuat kita itu kayak kaget, shock, kayak ngerasa kok Tuhan gak baik. Padahal itu cara Tuhan, ya. Jadi kalau ini resonate untuk kamu Sagittarius, pulang-pulang jangan lupa berdoa ya. Jangan sampai kamu jauh sama yang di atas. Ya, harus penuh syukur kamu hidup. Ya, sekarang kamu normal lagi. Kalau untuk kehadiran cinta baru ya mudah-mudahan nanti kamu kedepannya akan bertemu dengan orang yang tepat ya, dan jangan trauma ya, dan jangan takut. Dan di situ
kalau misalnya ada seseorang yang ngedeketin kamu, alangkah baiknya kamu cross check ya nanti dicek lagi orangnya itu gimana, dicari tahu ya. Jadi jangan lantas percaya dengan sikapnya, karena namanya orang itu bisa acting. Ada loh orang acting pura-pura sayang, pura-pura cinta, kayak seolah-olah tuh kita tuh bener-bener tertipu, ternyata dia cuma sandiwara. Hati-hati kamu Sagi ya, karena kamu tuh tipe orang kalau udah sayang sama orang, udah percaya ya kamu bakalan kayak sayang banget. Tapi ternyata dibalik itu semuanya kamu malah kayak masuk ke perangkap sandiwara dia kebangetannya. Tapi untung Tuhan baik loh, masih sayang sama kamu. Oke? Admit your true feelings to yourself. Be honest with yourself. Only you know what it is that you truly desire. Nah, mungkin di sini dari kartu oracle-nya kayak angel tuh bilang, apa yang menjadi keinginan kamu saat ini? Jujurlah sama diri kamu. Misalnya di sini kamu sangat menginginkan mendapatkan pasangan yang baik, yang tidak melihat harta aku, yang tidak memanfaatkan aku, yang benar-benar tuh peduli dan tulus mencintai aku. Nah, di situ ya kamu omongin kepada Tuhan apa yang ingin menjadi impian kamu itu. Ya, ibarat tuh jangan takut, jangan sampai menyimpan trauma. Soalnya orang kalau udah trauma karena cinta, biasanya doanya itu nggak bakalan tentang cinta guys. Biasa doanya bakal apa? Tentang rezeki, biasanya begitu sih. Tapi ya jangan sampai kamu kayak gitu ya. Orang soalnya kalau udah trauma tuh biasanya nikahnya itu lama. Iya, makanya saya harap kamu jangan sampai menyimpan trauma terlalu lama. Ya, itu untuk kamu Sagittarius, sukses percintaan kamu, sukses selalu rezeki kamu ya. Itu aja, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah. Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.